Oke, jadi Juli, apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Kamu ada pertanyaan apa di sesi general ini? Em, saya mau nanya Pak, kalau misalnya menurut Bapak CV dengan format ATS itu sebenarnya segitu signifikannya nggak sih Pak? Atau biasa aja sebenarnya? Wih, keren. Pertanyaanmu bagus ya, gitu. Biasanya orang nanya ATS tuh bukan masalah signifikan atau enggaknya. Ini pertanyaannya bagus ya. Sebenarnya seberapa pengaruh sih CV kita ATS atau enggak gitu? Kalau pengaruh itu ada, tapi kalau itu faktor tunggal, enggak jawabannya. Oke? Nih ya, aku jawaban dulu, kasih tahu dulu. Kita kan belum kenal, ya kan? Misalkan aku perusahaan, kamu kandidat. Kita belum kenal. Nah, biar kenal di awal, kan pastikan kamu harus ya interaksi di antara kita apa sih? Aku ngelempar lowongan, kamu ngelamar kan, kayak gitu. Ya, ya Jadi Pak. suka nggak suka, mau nggak mau, di awal kamu akan dinilai dari yang tertulis dulu. Paham ya? Gitu. Kecuali walk-in. Kalau walk-in kan bisa sambil ngeliat orangnya, bisa langsung nanya. Tapi kalau misalkan Ya, ngelamar itu kan suka nggak suka, di awal kamu akan dinilai dari apa yang tertulis dulu. Paham ya? Gitu. Berarti definisi tertulis ini nanti kan ada CV dan teman-temannya. Oke? Berarti kan CV secara umum penting untuk perkenalan awal. Karena ya suka nggak suka, mau nggak mau, kamu akan dinilai dari apa yang tertulis dulu. Sehingga apa yang tertulis ini, CV dan lampirannya itu, dia harus apa? Informasinya harus jujur, kan gitu ya. Informasinya lengkap, informasinya relevan, ditulis secara menarik, dan yang terupdate gitu. Itu adalah diri kita yang terupdate. Kan kayak gitu. Aku belum ngomongin CV loh. Masih semua dokumen ya ini, Pak. semua dokumen tertulis itu. Ya. Nah, dari semua dokumen ini, ada namanya CV. Oke? Nah, CV itu kamu harus pertimbangkan dua hal biar optimal. CV itu harus benar cara bikinnya dan cara pakainya. Oke? Oke Cara Pak. bikin CV itu mulai dari apa? Mulai dari penentuan tipenya, kreatif atau ATS friendly, gitu kan? Yang kedua, informasi apa yang terkandung di dalamnya? Info pribadi, perlu masukin nggak? Pengalaman kerja, masukin nggak? Pendidikan, masukin nggak? Gitu-gitu. Ya. Jadi pertama dari sisi jenis atau tipe CV-nya, kedua elemen-elemen informasi yang mau dimasukin itu apa aja. Pastikan kamu udah paham. Setelah itu, oh ya pengalaman pendidikan harus masuk, magang masuk, ini masuk, ini masuk. Yang selanjutnya adalah gimana cara menuliskan masing-masingnya tadi, udah bener belum? Paham ya? Kayak gitu. Ya Pak. Nah, kalau itu semua udah bener, itu baru dari sisi CV, CV yang bener cara bikinnya. Oke? Oke Pak. Nah, CV itu juga harus bener cara pakainya. Cara pakainya tuh apa? Misalkan ngirim lamaran jangan cuma lewat satu sumber, jangan cuma lewat satu channel. Semua lowongan kamu kirim lewat email, terus job portal nggak dipakai, LinkedIn nggak dipakai, paham nggak? Gitu. Kenapa ketawa? Ya Pasti Pak. kamu kayak gitu ya. Ya, pokoknya ada yang kamu lakuin gitu. Ngirim lamaran Ya. banyak, semuanya dikirim lewat email. Atau ngirim lamaran banyak, semua lewat job portal. Karena males tinggal klik-klik-klik-klik aja. Yang harus ngelampirin dikit, ngetik dikit, males. Kayak gitu. Itu contoh cara pakai. Harus di semua channel. Kenapa harus semua channel? Karena ada lowongan yang cuma misalkan, lowongan itu cuma ada di website. Di LinkedIn nggak ada, di job portal macam-macam nggak ada, gitu. Ada lowongan cuma ada di LinkedIn, di tempat lain juga nggak ada, gitu. Nah, karena kita nggak tahu lowongan itu akan muncul, yang sesuai dengan kita akan muncul lewat apa, ya semuanya dicoba, paham nggak? Karena kita nggak tahu Pak. mana yang fast respon, ya semuanya dicoba, gitu. Oke? Itu baru dari Ya sisi Pak. penggunaan channelnya. Terus dari sisi apa? Rutinnya. Apa kamu ngirim lamaran nggak tiap hari? Lamaran tuh kirim aja tiap hari. Hari kerja, hari libur kirim. Jam kerja di luar jam kerja kirim. Nggak masalah. Itu ada strateginya masing-masing. Nanti bisa sih detail aku jelasin. Ya. Jangan sampai hari ini kamu ngirimnya banyak. Mentang-mentang hari kerja, jam kerja. Besok mager, ngirimnya dikit. Besoknya hari libur, nggak ngirim. Rugi. Atau masih hari kerja. Ya. Tapi kebetulan udah jam 7 malam. Padahal jam 7 malam itu kamu lihat ada loker bagus. Ditunda besok lagi ah, gitu.
Atau kamu dapat loker bagus hari Jumat malam. Wih, sesuai aku banget nih. Wah, tapi ini di luar jam kerja, ya udahlah Senin aja gitu. Nggak ada nunda-nunda kayak gitu, paham nggak? Gitu. Ngirim Paham, lamaran Pak. tuh harus tiap hari gitu. Kenapa? Kalau tadi kenapa harus semua channel? Karena kita nggak tahu kan. Yang sesuai dengan kita akan muncul di channel mana. Tapi kenapa kok harus tiap hari? Karena kita juga nggak tahu lowongan yang sesuai dengan yang kita pengen dan sesuai kemampuan kita akan keluar di hari apa gitu. Kita nggak tahu lowongan yang sesuai dengan kita akan keluar hari apa. Tapi saya tahu satu hal, bahwa tiap hari pasti ada lowongan baru. Ya kamu lihat di grup loker lah, tiap hari aku nge-share lowongan baru-baru terus gitu loh. Artinya tiap Iya, hari itu Pak. pasti ada lowongan baru. Nah itu maksudnya. Karena saya tidak tahu kapan ada lowongan yang sesuai akan muncul, munculnya lewat mana saya juga nggak tahu. Yang jelas setiap hari selalu ada lowongan baru di berbagai channel ini. Makanya tiap hari harus saya coba tiap channel ini. Gitu loh maksudnya. Paham ya? Itu Paham, adalah Pak. CV bener cara bikin dan bener cara pakainya. Dari penjelasanku dari awal sampai barusan ini, aku bahas ETS Friendly cuma bentar tadi. Paham nggak? Gitu. Kenapa? Itu biar kamu ada gambaran gitu. Bahwa ETS Friendly itu penting. Tapi bukan hal yang memegang peran utama. Banyak teman-teman yang CV-nya udah dibikin ETS Friendly tapi nggak perform. Nggak sesuai ekspektasi. Karena apa? Tadi CV-nya udah ETS Friendly, ya kan? Ngirim lamarannya setengah-setengah, nggak rutin, ngirimnya cuma lewat ini, terus yang ini nggak dicoba gitu kan. Atau mungkin ngirimnya bikinnya ATS friendly tapi info yang ditulis di dalam CV ATS tersebut tidak mengandung informasi yang perusahaan cari. ATS friendly kan intinya adalah agar lebih mudah dibaca oleh sistem, bener nggak gitu. Benar, Pak. Nah sekarang kalau mudah dibaca tapi yang dicari itu nggak ada, contoh ini botol lebih mudah dibuka karena tinggal diputer, angkat. Nah, kalau dibuka nggak ada isinya, itu loh. Jadi ATS friendly itu dalam arti ya, fungsinya itu akan lebih banyak ke mudah dibaca oleh sistem. Gitu. Nanti diurutin sesuai perankingan. Tapi bisa dibayangkan mudah dibaca tapi yang dicari nggak ada. Ya percuma kan? Gitu. Atau mudah dibaca, yang dicari ada. Tapi tadi ngirim lamarannya sehari berapa. Sebagai gambaran, teman-teman di komunitas sehari rata-rata 20 sampai 30 lamaran per day, per hari gitu. Nah, sekarang kalau kamu sehari cuma satu, dua, sehari dua, seminggu 14. 14 tuh teman-teman di grup paling cuma sehari. Gitu. Itu loh maksudku. Jadi intensitasnya, frekuensinya itu ngaruh banget gitu. Ya. Jadi jawaban dari pertanyaanmu seberapa penting? Penting ATS friendly. Tapi kamu harus lihat bahwa ATS friendly itu bukan segalanya. Paham ya? Gitu. Ada orang yang Paham, Pak. CV-nya udah diupdate jadi ATS friendly. Tapi Kak, setelah CV-nya aku ubah jadi ATS friendly, panggilan malah makin sedikit. Ada. Ada yang CV-ku udah aku bikin ATS friendly, panggilan jadi banyak Kak. Ada. Gitu. Nah, karena kita nggak tahu nih bakal gimana, diuji aja misalkan gitu. Ya kan? Dari sisi isinya udah bener belum, rutinnya udah bener belum, masing-masing channel udah dicoba belum, udah konsisten belum, gitu. ATS Friendly jelas ya, tujuan utama dari ATS Friendly itu adalah biar lewat sistem itu, gitu ya, lewat sistem itu mudah terbaca. Sehingga apa? Kalau kamu udah bener cara bikinnya, berarti silahkan gunakan ATS Friendly lewat platform atau jalan-jalan yang biasanya menggunakan sistem ATS, misalkan job portal tuh yang tinggal klik apply gitu, atau lewat website perusahaan yang kamu tinggal klik apply, atau kadang kamu harus bikin akun dulu gitu, nggak masalah. Bahkan ATS Friendly juga bagus kok lewat email kayak gitu. Oke ya, paham ya maksudku ya, gitu. Jadi Paham, Pak. silahkan dicoba dulu itu, silahkan dicoba kayak gitu dulu. Karena tadi kamu ada senyum-senyum, berarti ada hal yang mungkin belum kamu lakukan kayak gitu ya. Sebagai Iya, Pak. gambaran itu dulu. Nanti di sesi detail aku jelasin lebih detail. Ada lagi nggak, Juli, yang pengen didiskusikan? Yang sifatnya umum, yang Em, masih bingung? Kalau masalah ATS tadi, Pak, Hmm, udah hmm, clear. Terus saya mau nanya, Pak, menurut hmm. Bapak kalau misalnya eh apa tadi yang Bapak bilang kalau misalnya dia di satu tempat itu buka Lowongan. lowongan di satu tempat banyak, itu apa sih namanya, Pak?
Oh iya, jadi enggak, maksudku apa, job portal atau ada lowongan yang buka cuma di sini, di sana nggak ada Bukan gitu? job portal, Pak. Kenapa? Job Yang portal. buka stand gitu, Pak. Dia Oh, yang job fair buka stand. maksudnya. Ya, Job job fair. fair. Mm-mm. Menurut Bapak Kenapa? itu job fair itu sebenarnya worth it nggak sih kalau diikutin? Oh, oke. Bagi kamu yang belum pernah ikut job fair, oke? Yang nomor dua, yang nyari lowongan itu, ini ya, orang yang belum pernah ikut job fair, yang datang langsung. Yang kedua, orang yang nyari lowongan lokal di daerahnya. Misal kamu orang Medan, kamu nyari loker itu cuma di Medan aja, misalkan gitu ya. Kamu nggak nyari yang Ya, penempatan seluruh Indonesia atau daerah pusat Jabodetabek gitu. Begitu ada job fair di Medan, gitu. Kamu belum pernah ikut job fair, orang yang nyari loker lokal, itu aku sangat menyarankan job fair datengin. Serius, gitu. Karena orang yang mencari lowongan lokal di luar kota-kota besar gitu ya, itu pasti terbatas nggak sih informasi lowongannya, bener nggak? Gitu, iya, Pak. gitu. Nah, minimal dua hal ini yang belum pernah jadi punya pengalaman. Job fair tuh harus gimana, gitu. Ya, apa yang harus dilakukan. Yang kedua, lowongan-lowongan yang kamu susah nyarinya. Misalkan kamu aktif di LinkedIn. Oh, LinkedIn isinya lowongan Jakarta semua sih, misal. Kamu feelingnya kayak gitu. Nyari Medan susah banget, di mana gitu. Begitu nyarinya di Instagram isinya lowongan palsu, misal. Misal ya, Iya, gitu. Pak. Begitu ada job fair, datengin aja, biar kamu tahu. Tahu apa? Lowongan yang mungkin sebelumnya nggak kamu akses. Nggak bisa kamu akses karena nggak tahu bukanya di mana. Ternyata orangnya datang. Yang nomor dua, momen kenalan sama perwakilan perusahaan. Aku dulu sering bilang ke teman-teman yang pernah sharing sama aku bahwa kalau ada job fair datengin. Ya, kalau kamu nggak bisa naruh CV di sana, minta kontak atau kartu nama orangnya, HR-nya, gitu. Biar kamu bisa hubungin di belakang cari LinkedIn-nya, kenalan lah, atau ngechat lah, biar lebih nyaman gitu. Kadang orang nggak yakin itu kan karena cuma visual gini aja. Ada loh Iya. perusahaan-perusahaan yang dari sisi rekrutmen itu online gini tuh masih belum percaya. Saya pengen ngelihat kamu langsung, kalau ketemu langsung. Dan itu mungkin ya beralasan juga. Ada yang lewat online gini tuh, wah, komunikasinya bagus, ketemu langsung gugup, nggak bisa ngomong, dan lain-lain, kayak gitu. Jadi ada beberapa perusahaan yang masih mempertimbangkan ini. Nah, itulah yang akhirnya bisa kamu lakukan, gitu. Ya, ini dilihat dari sisi hal positif yang mungkin bisa kamu lakukan ya, oke? Tapi kamu harus ukur lagi gitu. Kamu harus ukur lagi apa? Disesuaikan dengan, kan masing-masing orang itu kan punya kelonggaran dan keterbatasan. Paham nggak, Juli? Kayak gitu. Misalkan keterbatasan tuh dari sisi waktunya gitu. Oke. Oke, jadi masing-masing orang itu kan punya kelebihan dan kekurangan. Punya keterbatasan dan kelonggaran. Jadi kamu harus ukur. Walaupun tadi ada kelebihan-kelebihan dari job fair kayak gitu ya, coba ukur dari siapa, lokasinya gampang diakses enggak, kira-kira di hari itu ya, kalau kamu datang ke job fair bisa ngirim berapa lamaran, kan pasti kan ada waktu dan biaya yang harus kamu habiskan untuk datang, yang harus di print, ya harus transport, yang harus persiapan akomodasi yang lain-lain gitu-gitu kan, gitu. Misalkan aku datang ke job fair paling cuma bisa 1 jam aja, mungkin itu buat perjalanan. Padahal biasanya 1 jam itu tinggal klik-klik-klik udah bisa beberapa. Nah kayak gitu. Silahkan ukur aja, ya. Ukur nggak masalah gitu. Kira-kira mau datang atau enggak kayak gitu. Tapi kalau memang ada kesempatan dan kita masih ada kelonggaran dan kita memang masih ngerasa bahwa ini juga nggak tiap hari kok gitu. Coba aja nggak apa-apa gitu. Tinggal disiapin aja apa yang harus dibawa, apa yang harus dikenakan, apa yang harus dipersiapkan di dalam sini gitu kan. Gitu. Itu Iya, Pak. nanti eh, harus disiapkan dulu gitu. Tapi layak dicoba khususnya bagi yang belum pernah datang ke job fair atau nyari loker lokal di mana sumbernya itu susah gitu. Oke. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak yang ingin kamu diskusikan? Menarik nih. Pertanyaanmu beragam nih, ya. Menarik. ATS Friendly job fair itu. Pernah datang ke job fair belum kamu? Belum, Pak. Belum, ya.
Di Sumatera tuh kadang ya, kamu di Medan nggak sih? Bener nggak sih kamu di Medan? Iya Ya, di Medan. kadang di Medan ada, kadang di Batam ada, kadang di Palembang, Lampung suka ada gitu. Gitu. Jadi mungkin Iya emang bisa agak larang sih Pak. ya, oke. Terus ada pertanyaan apa lagi yang bisa kita diskusikan? Menurut Bapak sepenting apa sih sosial media kayak LinkedIn gitu Wis, atau Instagram, Facebook gitu? aku sangat appreciate pertanyaan kamu beragam dan bagus ya. Seberapa penting sosial media? Buat aku penting banget. Ini video buat yang nonton sampai ini video kita bikin Februari 2023. Penting banget. Kenapa? Nih, ada orang yang dapat pekerjaan gara-gara melamar. Paham ya? Ngirimin CV, ngirimin dokumen. Tapi ada juga orang yang dapat pekerjaan gara-gara ditawarin. Gitu. Mayoritas dari yang ditawarin itu gara-gara sosial media. Inti dari dapat tawaran, dapat panggilan ke tahap selanjutnya lewat melamar atau ditawari, intinya itu apa sih? Satu, perusahaan tahu ada orang sehebat ini, ada orang sehebat kamu, paham ya? Dan yang nomor dua, setelah tahu ada orang sehebat kamu itu juga sesuai dengan yang kita butuhkan, oke? Dan yang ketiga adalah kita tahu bagaimana cara menghubungi kamu, cara mengakses kamu. Kamu ngirimkan lamaran, kamu memberitahu perusahaan ada orang sehebat kamu. Oh, ini orang kayaknya cocok nih. Oke, kita kasih kesempatan. Gimana cara ngubunginya? Kita undang untuk tes ini. Bisa lewat WA, bisa lewat telepon, bisa lewat email yang tertera di sini. Ya, kamu memberitahu perusahaan ada orang yang sehebat kamu, kualifikasimu menarik dan sesuai, dan di situ ada cara untuk menghubungi kamu. Akhirnya kamu diundang ke tahap selanjutnya. Paham ya? Kayak gitu. Sosial media juga sama. Kamu memang nggak ngirimin CV, katakanlah LinkedIn. Tapi kamu di sana lebih dari sekedar punya akun. Kamu di sana ya lengkapi profilnya dan lengkapi aktivitasnya. Ingat ya, LinkedIn itu sosial media, bukan job portal. Sosial media. Kalau kamu job seeker, oke, medianya tuh media menemukan lowongan dan media ngirimin lamaran. Bisa tinggal klik gitu kan. Lah unsur sosialnya ini mana? Banyak orang tuh lupa. Make LinkedIn cuma kebanyakan dari sisi medianya, sisi sosialnya nggak ada. Sosial tuh apa sih? Connect ke orang-orang baru, follow orang-orang baru, bikin postingan, ngucapin selamat ultah, ngucapin selamat dapat kerjaan baru, kenalan, ada yang bikin postingan, doakan, sharing pemikiran, nggak cuma sekedar amin, interested, up, gitu-gitu, tertarik, gitu-gitu. Paham nggak? Itu yang harus Paham. dilakukan. Nggak sekedar spam perkenalan diri, ngelampirin CV atau ngelampirin pas foto yang akhirnya datanya disalahgunakan sama orang-orang tidak bertanggung jawab gitu. Paham ya? Nah, itu gunanya apa? Kok kamu harus bangun koneksi, bikin postingan, bangun interaksi. Biar tadi orang-orang warga LinkedIn, di mana sebagian itu recruiter, mereka tuh tahu ada orang sehebat kamu. Postinganmu tuh muncul di beranda mereka. Dikunjungilah, di-review. Oh, ini menarik. Dia kebetulan job seeker. Oke, aku DM gitu. Ini kan intinya sama. Perusahaan tahu ada orang sehebat kamu, which is gara-gara terpapar postinganmu, orang yang ngunjungi dan nge-review LinkedIn-mu, dan mereka ngerasa butuh orang kayak kamu, dan mereka tahu gimana cara hubungin kamu, nge-DM kamu lewat LinkedIn. Intinya sama aja kan? Sosial media sama ngirim lamaran, sama aja. Jadi sama-sama penting. Kenapa kok aku bilang sangat penting tadi di awal? Karena sekarang era digital gitu. Zaman dulu kamu di LinkedIn nggak usah dimainin deh. Ya, ngirim-ngirim gitu gampang. Panggilan cepet. Sekarang orang hebat banyak. Kondisinya, kamu harus baca kondisi global ya sampai ke lokal. Ada isu resesi, ada isu ekonomi melambat, ada isu PHK di mana-mana. Ya, banyak wisudawan gitu kan. Banyak orang hebat kena layoff gitu-gitu. Berarti kan pencari kerja ngumpul nih, padahal lowongan terbatas gitu. Kalau kamu melakukan hal-hal yang sama aja, nyari loker, atau mungkin misal kamu punya job portal tertentu,
dan kamu punya LinkedIn, tapi di LinkedIn kamu cuma bikin akun terus apply. Seolah-olah kan kamu punya job portal 2, gitu loh. Kalau di job portal itu ada loker, tinggal apply, bener, lengkapi profilnya, apply aja, nggak apa-apa. Kamu nggak bisa ngobrol sama HRD-nya. Kamu nggak bisa lihat mukanya. Di LinkedIn tuh muka-muka rekruternya bisa kamu lihat. Bahkan kalau kamu mengunjungi profilnya itu perjalanan karir dia bisa kamu baca, gitu loh. Di job portal lokernya banyak, betul. Makanya kamu harus gunakan. Di LinkedIn, loker ada, HRD ada, user ada, gitu. Kok nggak dipakai, gitu? Pakainya lewat apa? Ya lewat branding dulu, gitu. Dua, job portal sama LinkedIn lebih bagus mana? Ngelamar kerja sama sosial media lebih bagus mana? Ya dua-duanya. Kenapa? Ya tadi di awal aku bilang, semua channel harus kamu pakai secara optimal, gitu. Kedua-duanya sangat penting. Banyak banget teman-teman yang dapat kesempatan ke sana, branding di sana, gitu. Nah, ini yang harus kamu lakukan. Cek ulang LinkedIn-mu. Dari sisi kelengkapannya udah lengkap belum? Kelengkapan informasi dulu. Habis itu kamu udah suka tiap hari follow orang baru, connect orang baru, mungkin rutin bikin postingan. Gak usah yang susah-susah. Postingan yang kamu bisa dan terbiasa dulu. Sesuai background pendidikan kamu dan lain-lain. Kamu berbagi ke banyak orang. Nanti pasti lama-lama tuh postingan kamu, kalau kamu rutin, pasti akan terpapar ke rekruter-rekruter yang cocok dengan kamu. Oh, aku sekarang statusnya job seeker, aku nyari kerja di Medan. Cari koneksi HRD di sekitar Sumatera Utara. Banyak banget, gitu. Kalau nggak usah Sumatera Utara. Semua HR aja kamu connect dulu. Atau aku fokus HRD yang ada di sepanjang Sumatera, gitu. Nggak apa-apa. Nanti kan banyak juga HR-nya itu yang kadang nge-share loker penempatan di mana-mana, termasuk di daerah yang kamu pengen mungkin. Bisa, gitu. Nah, ini yang harus dilakukan secara rutin. Karena tadi ini berimbang soalnya, gitu. Ngirim lamaran sama branding ini dua hal yang sama. Kelihatannya kan beda ya. Ngirim itu kan kayak seolah-olah aktif. Sosial media ada yang nawarin nge-DM kayaknya pasif gitu. Kita nggak ngapa-ngapain di DM. Tapi mustahil kita tiba-tiba di DM kalau kita nggak ngelakuin apa-apa. Bener nggak? Gitu. Karena intinya tadi, mereka tahu ada orang sehebat kita, mereka review dan mereka merasa butuh orang kayak kita, dan mereka tahu gimana cara mengakses kita, menghubungi kita, gitu. Jadi ini imbang di 50-50, gitu. Bukan untuk dipilih ya, tapi untuk dilakukan keduanya. Paham ya maksudnya ya? Gitu. Apa? Menarik ya. Kamu ini pertanyaan yang beragam dan bagus-bagus ya dari kamu ya itu. Aku hari ini pertanyaannya masih itu aja nih. Bagus, mantap, mantap. Oke. Ada lagi nggak pertanyaan lain? Terus kalau menurut Bapak, tips dari Bapak gitu, apa sih yang harusnya dilakukan sama fresh graduate? Kayak misalnya saya kan fresh graduate gitu, untuk membuat recruiter atau ya pemberi kerja apa ya Pak, kayak mau gitu, tertarik gitu buat ngelihat fresh graduate. Karena kan kalau misalnya fresh graduate itu rata-rata ya pengalamannya nggak ada lah bisa dibilang, terus juga kemampuannya rata-rata sama gitu. Menurut Bapak tipsnya itu gimana Pak? Tajam banget ya kamu ya, menarik sekali. Jadi gini, yang harus dilakukan nomor satu adalah yang tadi ya, yang 4 tadi yang aku bilang tadi loh ya, gitu. Yang kamu harus pahami ini sampai yang barusan gitu ya. Pokoknya yang barusan kita diskusikan itu lakukan semua dulu, gitu. Oke, gitu. Nah, setelah itu cara geraknya itu adalah gini. Mau bikin postingan di LinkedIn, mau di CV kamu gitu. Inti yang ingin kamu tonjolkan khususnya seorang fresh graduate itu apa sih? Jadi fresh graduate itu akan ditimbang keseimbangan antara potensi akademis dan potensi non akademis. Paham nggak? Gitu. Jadi anggap aja tuh misalkan apa ya? Misalkan ini deh. Katakanlah ini tuh bongkahan es gitu ya. Nah, jadi ini ada namanya bongkahan akademis, sisi akademikmu gitu ya. Ini ada sisi non akademikmu gitu. Nah, fresh graduate akan menarik kalau sisi akademis dan sisi non akademis itu imbang dan sama-sama hebat. Sisi akademis katakanlah, dasar dari sisi akademis itu adalah potensi akademis. Puncaknya itu prestasi akademis, paham nggak? Gitu. Jadi bayangin kalau bongkahan esnya gede, berarti puncaknya tinggi, berarti prestasi akademisnya tinggi, bawahnya itu potensi. Potensi akademisnya ini hanya secara akademis cerdas gitu. Paham ya? Tapi juga ada bongkahan es satunya.
puncaknya namanya prestasi non akademis, bawahnya tuh potensi non akademis gitu. Kalau kita ngomongin soal yang sisi akademis itu gimana gitu, paham ya? Akademis tuh nanti hubungannya sama pengetahuan yang dia kenyam baik lewat pendidikan formal atau non formal, oke? Jadi paham ya, dari sisi akademis tuh dari sisi pendidikannya gitu ya, oke? Baik pendidikan formal atau non formalnya. Jadi di situ kamu itu kayak memamerkan, ini loh, saya tuh lulusan sini, saya pernah mengenyam pendidikan ini secara formal. Secara non formal saya pernah ikut pelatihan ini, kursus ini, bootcamp ini misalkan. Paham ya maksudnya ya? Gitu. Nah, dari sisi non akademis juga, selain saya aktif dari sisi ini, pendidikan dan lain-lain, saya juga aktif nih loh dalam organisasi kepanitiaan, perlombaan, aktif di magang dan lain-lain. Jadi itu yang akan Oke, aku lanjut lagi ya setelah kesalahan teknis. Jadi kayak gitu ya. Jadi kamu harus tonjolin dari sisi akademis aku hebat, kuat, dari sisi non akademis juga aku kuat gitu. Oke. Dan akhirnya kamu di situ menonjolkan bahwa saya pernah ini berpengalaman ini gitu. Jadi aktif gitu. Misalkan bayangin aja kalau misalkan dari sisi akademis biasa aja, non akademis juga biasa aja. Jadi nggak menarik gitu. Maka beruntunglah kalau kamu punya magang, kamu punya KKN, kamu punya organisasi kepanitiaan, pernah ikut kursus dan lain-lain. Aku nggak ada KKN, gimana cari? Gitu. Sorry, aku nggak ada magang, gimana cari? Gitu. Jadi kalau untuk teman-teman yang merasa kurang dari sisi pengalaman pelatihan atau kerja gitu, saranku sambil tetap apply job biasa, kalau ada pengalaman internship coba aja gitu. Bahkan kalau mungkin ada rezeki lebih, waktu lebih, kamu boleh ikut pelatihan juga gitu untuk menguatkan bidang yang ingin kamu dalemin. Biar punya pengalaman, biar kamu tuh nggak kelihatan kayak orang-orang fresh graduate yang lain, biar nggak kayak sama aja kayak yang lain gitu. Coba nanti sambil jalan tuh kamu ada sudut pandang pengen nonjolin dari sisi dua hal itu, akademis dan non akademisnya gitu. Ya Pak. Kebetulan kan Pak, waktu saya berkuliah itu hampir setengah dari masa perkuliahan saya itu kan Pak COVID. Jadi untuk angkatan saya itu agak sulit menonjolkan nilai akademisnya Pak, karena ya terhalang sama COVID Pak. Jadi hanya kayak misalnya organisasi gitu. Saya mengikuti organisasi Pak, tapi saya nggak berperan aktif di dalamnya karena memang setengah dari masa perkuliahan saya itu COVID Pak. Setelah udah selesai mulai hybrid, saya udah PKL, jadi nggak ada pengalaman yang bisa ditonjolkan dalam organisasi yang saya ikuti Pak. Ya, Saya juga jadi udah gini. coba sih Pak, gitu, tapi banyak yang nggak ACC Pak. Oke, aku jawab dulu ya. Jadi terkait dengan jadi momen COVID ini memang aku belum sempat bikin kontennya. Aku pengen banget ya bagi teman-teman yang periode kuliahnya itu sempat nyangkut di COVID bentar atau lama gitu ya, kayak gitu. Mau sudah jadi COVID atau di tengah-tengah ada COVID gitu. Jadi bener-bener kamu itu nggak masalah lah, itu udah sesuatu hal yang nyata, udah terjadi gitu ya. Cuman yang sekarang jadi fokus itu adalah nggak masalah kalau misalkan gini, aku nggak ada organisasi yang aku ikut aktif, tapi tetap ada kan gara-gara kehalang. Ya udah yang udah kamu ikuti, tuliskan dengan menarik di CV, tapi ingat bahwa organisasi itu nggak hanya organisasi di kampus, organisasi di luar kampus tuh boleh dilakukan. Sama kayak pengalaman kerja. Pengalaman kerja yang boleh di CV itu nggak cuma pengalaman kerja kantoran. Kamu entrepreneur, ada bisnis sendiri, kamu ada freelance, ada part-time, ada magang. Itu boleh banget. Daily worker yang kerjanya mohon maaf harian cuma seminggu gitu-gitu. Atau berapa hari kan ada based on project tertentu gitu. Itu nggak apa-apa masukin ke CV gitu. Oke, karena memang sebagai awalan seorang fresh graduate kayak gitu tuh hal yang wajar-wajar aja gitu. Yang penting jangan sampai kamu kayak nggak ngapa-ngapain gitu loh, tahu nggak? Gitu. Jadi abis lulus sampai sekarang sibuk ngapain aja? Ya sibuk apply job. Itu nggak menarik. Apalagi nanti kalau waktu sekarang dibanding. Jadi gini, nanti kamu selalu coba bandingkan ya. Waktu terkini yang ada di CV-mu, nanti dicek tanggal bulan tahun yang terbaru yang ada di CV sama waktu terkini sekarang saat kamu baca CV itu. Kalau gap-nya itu makin panjang, makin lebar, lama-lama itu nggak menarik, paham nggak? Misal, waktu terkini di CV itu katakanlah Januari 2023 misalkan, gitu kan.
Nah, sekarang Februari 2023. Ini masih menarik nih. Karena cuma sebulan gitu loh, paham nggak? Gitu. Tapi kalau waktu terkini di CV itu Januari 2023. Terus sekarang di dunia nyata ini Desember 2023. Nah, selama 11 bulan ini kamu ngapain? Paham nggak? Gap itu nggak tertulis di CV. Padahal apa? Tadi di awal banget aku bilang, suka nggak suka, kita akan dinilai di awal dari apa yang tertulis. Begitu kamu nyodorin dokumen, gap waktunya itu terlalu lebar, ya, akhirnya kita nganggap, wah ini nggak ngapa-ngapain. Paham nggak? Gitu. Karena ya di atas kertas gitu sih. Kan kita akan nilai dari apa yang tertulis, ya kan? Loh ini di sini Januari, sekarang aku baca nerima CV ini Desember. Lah dia 11 bulan dari Februari sampai Desember ngapain aja? Nggak tertulis di sini. Nah, nanti kamu akan dianggap satu, tidak punya inisiatif. Inisiatif tuh keinginan diri untuk memulai sesuatu. Paham nggak? Yang kedua, kamu nggak produktif. Produktif itu adalah melakukan secara rutin hal yang udah kamu inisiasi. Gitu. Nanti takutnya apa? Wah, kalau gapnya terlalu luas, jangan-jangan yang ditulis di CV berarti udah lama nggak kepakai. Mungkin aja akan lupa atau tidak terlatih. Gara-gara lama nggak dipakai. Paham ya maksudku ya? Gitu. Sehingga di dalamnya itu silahkan disisipkan. Nah, banyak teman yang ternyata di sesi detail gitu aku bahas, ternyata oh iya sambil aku nyari-nyari, aku sambil ada aktivitas ini Kak. Nah, itu bayangin ya, banyak kegiatan, kebanyakan yang aku review kayak gitu. Teman-teman punya banyak kegiatan, tapi nggak ditulis di CV. Hanya karena ya ini cuma sampingan Kak, ini cuma kecil-kecilan, ini cuma baru mulai gitu. Ini nggak tiap hari rutin, padahal itu usaha entrepreneurship-mu sendiri gitu untuk menjawab COVID. Ah ini cuma organisasi gini doang kok Kak gitu. Ini cuma organisasi di tempat ibadah doang. Ini cuma organisasi ini, komunitas ini gitu. Kamu nganggapnya kecil padahal itu bisa ditonjolkan gitu. Bahwa dengan mengikuti itu kamu tetap melakukan hal positif untuk terus menjaga pengetahuan, pengalaman, networking gitu. Paham ya? Gitu. Jadi nanti gap ini jangan sampai nggak diisi atau terlalu lebar, apalagi sebenarnya nggak ada gap, cuma karena tidak ditulis. Selalu ingat di awal kamu akan dinilai dari apa yang tertulis gitu. Cukup jelas ya di sini ya, Julia? Jelas, Pak.